Halo guys, kali ini jumpa tokoh adat seorang Ondoafi Wabrongko Sentani. Dia adalah seorang politikus yang dari muda sampai sekarang masih tetap eksis. Dia selalu kontroversial. Dia memiliki ketajaman intuisi ketika berpidato di atas panggung. Sejak dulu dia selalu meramaikan media cetak. Sekarang media cetak sudah tidak ada, ya masuk kita di media pers gitu. Namanya Ondoafi Ramses Wali yang sudah tidak asing lagi. Selamat malam, Ondo. Ya, selamat malam. Sehat-sehat dulu. Sangat sehat. Senang lihat Ondo masih segar bugar. Semoga tetap jaga kesehatan. Ya. Ondo kemarin memberikan statement agar Pak Presiden menghentikan saja pemeriksaan terhadap Bapak Lukas ini. Mungkin sedikit ada argumentasi atau bagaimana? Ya, terima kasih dan selamat malam pemirsa. Saya Ramses Wali Yondofolo dari Kampung Bangdol. Kemarin saya terkait dengan kasusnya Pak Lukas NMB, ya, saya hanya memberikan saran kepada Presiden Jokowi agar memberhentikan pemeriksaan terhadap Pak Lukas NMB. Karena saya berpikirnya begini, ya, saya lihat dari contoh kalau ayam mau bertelur, ya, apakah dia bertelur baru berkokok atau sebelum bertelur dia berkokok? Jadi masalah Pak Lukas itu saya lihat seperti itu. Atau masalah Pak Lukas kita sudah lihat asapnya, tetapi mereka belum tahu bahwa sumber api yang di dalam sekam itu juga perlu diperhitungkan. Nah, dalam dua contoh ini saya lihatnya bahwa hukum memang perlu dikedepankan, tetapi masalah yang sekarang terjadi pada diri Pak Lukas ini belum periksa, tetapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi saya hanya menyampaikan permohonan kepada Pak Jokowi agar coba KPK memberhentikan dulu. Pak Presiden sampaikan ke KPK, tolong asas praduga bersalah ke depan. Artinya periksa dulu. Setelah itu baru, Sabar dulu. Ya, baru dinyatakan bahwa dia tersangka. Beri ruang untuk verifikasi. Ya, ini belum apa-apa dia langsung ditetapkan bahwa tersangka. Ya, ini yang saya rasa saya katakan bahwa apa kurangnya profil Pak Lukas terhadap negara ini. 20 tahun dia mengabdi. Ya, untuk sudah 2 periode dia mengabdi di Papua ini dengan kondisi Papua dengan suhu politik yang begitu tinggi. Tetapi Pak Lukas dalam kepemimpinannya dia bisa menenangkan kepentingan negara dan bangsa Indonesia ini stabil di Papua. Sampai hari ini juga tetap stabil. Kalau tidak salah, Ondo juga ada dalam satu tim Jokowi pada saat periode yang kedua. Hari itu coba Ondo bisa cerita yang Lukas bungkus untuk Jokowi suara Papua. Itu bagaimana coba? Saya pikir bukan hanya periode kedua saja, tetapi pada periode pertama. Kenapa saya menilai profil Pak Lukas ini
saya tidak melihat dia sebagai seorang tokoh politik. Tetapi Pak Lukas betul-betul dia memiliki sebagai seorang tokoh negara. Sehingga walaupun Jokowi diusung oleh PDIP ya, periode pertama, tapi Pak Lukas dia tetap bekerja di Papua. Walaupun dia sebagai gubernur, tapi juga sebagai ketua DPD. Dia lari, dia tidak mendukung apa yang DPD Demokrat calonkan, tapi dia betul-betul mendukung Jokowi karena dia lihat bahwa Jokowi profil manusia satu-satunya di Indonesia ini, dia bisa membawa perubahan bagi bangsa ini dan juga termasuk Papua. Terus kita tahu gaji presiden, gubernur, bupati itu kan kecil. Yang masyarakat tahu mungkin bukan sejak reformasi, tapi sejak Orde Baru. Yang digunakan oleh seorang kepala daerah itu biasanya ada komisi 10% dari proyek. Ya, Iya kan? ya. Dari atas sampai bawah dia model permainan seperti itu. Lalu yang gratifikasi itu yang bagaimana? Karena apalagi di Papua rakyat banyak kan untuk tiap hari minta bantuan. Coba mungkin ada. Ya, tapi saya pikir jangan kita lihat dulu latar belakangnya Pak Lukas. Kita harus memproses kembali latar belakang Pak Lukas. Ya, ya. Sebelum dia jadi gubernur, ya, dia sebagai seorang pegawai negeri dan dia juga menjadi wakil bupati dan setelah itu dia naik lagi makin beberapa masa itu dia sudah tadi jelaskan bahwa di masa Orde Baru itu dari sekian proyek-proyek besar pasti fee-nya untuk seorang pejabat ada. Dan itu gravitasi berarti? Ya, itu tidak yang dikatakan korupsi, tidak. Bahwa itu juga bagian dari hak dia. Jadi itu aturan sudah Tapi ini kan tidak bisa dibedakan antara fee 10% dengan gratifikasi. Jadi ini kita ada semacam kemunafikan. Ya, saya pikir dalam model seperti Pak Lukas dicurigai bahwa dengan 1 miliar itu uang seberapa bagi Pak Lukas. Ya. Jadi Pak Lukas juga punya modal yang cukup. Dan saya juga pernah dengar bahwa Pak Lukas juga di kampungnya juga ada emas, tambang emas yang bisa langsung diambil tanpa diolah. Jadi Lukas sebelumnya jadi gubernur dia sudah kaya. Ya, kita harus melihat karena dia jadi gubernur, dia melihat dia memiliki seluruh kekayaan ini. Guys, jadi di Papua ini kebanyakan setelah jadi kepala daerah itu kembali tidak punya apa-apa karena budaya di sini, politik masyarakat itu ya sangat berharap kepada siapa yang menjadi pemimpin. Namun ada seperti sosok Pak Onis Pahabol itu sekarang di hak wilayahnya itu dia ditemukan emas sehingga dia adalah seorang pengusaha emas. Itu adalah model baru karena kalau hanya dari APBD itu mereka sudah tahu pasti ujungnya akan diikat. Ya. Jadi Pak Jokowi harus dalam kondisi seperti ini, Pak Jokowi tidak boleh tinggal diam. Menolong Jokowi berarti Pak Lukas dia menolong bangsa ini. Jadi satu momentum itu Ondo ada di dalam ketika Pak Lukas langsung menyatakan untuk Jokowi periode kedua Papua bungkus. Itu coba Ondo cerita. Ya, saya pikir jangankan periode kedua, periode pertama pun tadi saya katakan bahwa Pak Jokowi menang itu Papua itu secara utuh itu bungkus suara juga untuk Jokowi. Itu karena Pak Lukas. Kenapa saya harus berani mengatakan seperti itu? Sebab saya saat itu sebagai ketua
Dewan Pimpinan Partai PKP Indonesia di Papua. Dan PKP waktu periode pertama, kedua dalam dukung koalisi. Jokowi. Sehingga saya betul-betul mengenal Pak Lukas dan dia bilang, Ondo kerja dan saya siap untuk kita bekerja untuk Jokowi periode pertama supaya Jokowi itu menang. Karena Jokowi itu orang baik, kita harus Itu dukung mungkin dia. bukan sebatas di mulut, akan tetapi keluarkan. Ya, dia bukan bicara mendukung Jokowi periode pertama, bukan sebatas hanya bicara, tapi dia juga mensuplai kepada partai-partai pendukung dananya untuk mendukung Jokowi. Jadi sekarang kalau bakar batu saja dengan begitu mahalnya harga batu, kita pernah waktu menang bakar batu di Sentani. Ya. Wah, itu sudah batu ribuan berapa miliar yang harus buat itu. Ya. Dan setelah masuk ke periode kedua, waktu periode pertama pelantikannya di alam terbuka di Mandala. Tetapi waktu periode kedua, Pak Lukas dengan almarhum Clemens itu mereka lantiknya itu di istana. Dan saya sebagai pendukung Jokowi, sebagai partai pengusung, Pak Gubernur Lukas ini ceritakan Ondo ikut. Itu kalau di hati orang Papua itu hanya karena merasa bahwa Jokowi itu orang baik begitu. Hanya sesederhana itu. Dan pada saat pelantikan di istana, Pak Lukas dengan Clemens, Pak Lukas di depan istana, dan kalau di beberapa media muncul foto itu ada muncul, karena saya juga ada di samping Pak Lukas. Ya. Wartawan nasional tanya pada Lukas, bagaimana untuk pemilu besok untuk Jokowi? Pak Lukas spontan karena nyawa pun saya taruhkan untuk Jokowi, dan saya perintahkan seluruh kekuatan, seluruh suara di Papua bungkus untuk Jokowi. Jadi Pak Lukas bicara itu bukan hanya sebatas kata-kata, tapi Pak Lukas juga siapkan dana untuk mau menggerakkan kepada partai-partai pengusung untuk bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Jokowi. Nah, Berarti Ondo hari itu terima juga. ya, saya juga sebagai ketua pengusung dikasih untuk bekerja bagaimana untuk harus mendukung Jokowi supaya menang. Ternyata Pak Lukas bukan sebatas bicara, tapi Pak Lukas dia sekaligus kata dan perbuatan dan mendukung. Banyak pemimpin-pemimpin yang hanya asal bicara, tapi perbuatannya tidak mungkin. Kemarin dari Pak Mahfud bicara dengan pintu masuk gratifikasi 1 miliar, kemudian dibuat opini dari PPATK bicara, itu kan semua belum terverifikasi. Artinya Pak Mahfud bicara masih yang di awan-awan, ada kamar yang isinya uang, itu kamar Ya kalau itu kan perlu dibuktikan apakah benar bahwa di rumah Pak Lukas ada uang yang sudah dipetak-petak secara khusus. Ini kan juga perlu pembuktian. karena itu bicara dari mana kan? Ya. Terus Pak Lukas juga judi ya, di Singapura apa, itu kan berita-berita yang sudah lama. Tapi kan ini sekarang diangkat lagi. Jadi ini kan perlu pembuktian. Ya kalau tidak salah guys, di tahun 2016 menjelang pilkada serentak di 2017 Februari itu, seluruh media sosial ke Facebook penuh dengan foto Pak Lukas sedang diajak judi. Iya. Itu untuk menjelang 2018 Pilgub, penuh foto itu. Setelah itu pertandingan dimenangkan oleh Lukas NMB Clementina. Habis itu foto itu sepi. Tapi kenapa Menko Polhukam angkat barang ini lagi? Iya. Dan saya pikir negara dalam hal ini perlu mempertimbangkan masalah kasus Pak Lukas NMB. Jadi kemarin saya memohon kepada Presiden Jokowi itu, karena saya melihat bahwa
Pak Lukas dia sudah bekerja all out untuk negara ini, dan di mana dia mendukung Jokowi 2 periode. Terus sekarang kalau saya lihat mereka menggoyangkan posisi Jokowi di pusat, ya sekarang kan banyak masalah juga Pak Presiden menghadapi dengan banyak kritikan-kritikan. Ya. Sementara di Papua juga mulai menggoyangkan posisi Pak Lukas sendiri. Tidak sadarkah sebenarnya bahwa antara Pak Lukas dengan Pak Jokowi itu bagikan satu mata uang biasa. Artinya di saat negara ini mempersoalkan Lukas NMB, itu berarti bicara Lukas NMB bicara Papua. Ya. Di saat mulai menggoyangkan Lukas NMB, berarti bicara Indonesia, berarti bicara Lukas. Tapi dengan masalah Pak Lukas juga di tingkat dunia, bicara Lukas, bicara Papua. Jadi ini persoalan Papua ini sudah mulai memunculkan dari dalam. Sementara situasi di luar sana, orang sedang bicara tentang Papua. Jadi ini sesuatu poin yang bisa pada akhirnya bisa memperkeruh dan bisa menjadi persoalan, bisa rentan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu saya berpikir, saat itu saya beberapa hari lalu dalam media saya katakan memohon kepada Presiden turun tangan, ambil alih, cepat memberhentikan persoalan Pak Lukas supaya menjaga integrasi bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan. Kapan Bapak Ondo ketemu terakhir dengan Pak Gubernur? Saya tidak pernah ketemu Pak Lukas. Sampai hari ini pun juga. Saya di 2 bulan lalu ada ketemu guys di pelantikan KONI, sempat pegang tangan. Memang Tapi saya kondisinya juga pernah ketemu, tapi pada saat pelantikan sebagai ketua DPD Partai Demokrat. oh ada ketemu di Iya, di situ pegang ya. tangan saja. Di situ kan saya tanya waktu itu, saya tanya, kok sakit di mana? Saya bilang begitu. Saya bilang bicara belum baik sama ini, kaki itu seret-seret. Terus dia pegang tangan. Sampai begitulah. Ya pada saat itu saya memverifikasinya memang dia sakit. Nah sekarang ke orang sakit kok dipaksa-paksa disuruh apa itu mungkin ada pendapat. Ya, bagi saya ya negara perlu ambil langkah yang tegas dan menjaga Pak Lukas dan sampai dia dalam keadaan kondisi sakit seperti ini, beri ruang waktu dia untuk proses penyembuhan dulu baru masuk untuk periksa. Ya. Tetapi jangan, yang secara pribadi saya juga rasa kecewa karena dia belum diperiksa baru dikatakan tersangka. Terus Itu yang saya rasa rasa sebagai orang Papua dan sebagai orang Indonesia yang negara yang betul-betul taat hukum, kalau melakukan hal seperti itu, bagi saya rasa itu sama sudah membuat merendahkan harga diri orang Papua. Ya, sebab hari ini orang Papua itu di era Otsus ini semua pejabat orang asli Papua yang memimpin, menjadi pemimpin hari ini, entah itu gubernur, bupati, wali kota di era Otsus ini, siap-siap saja untuk berhadapi hal yang sama seperti ini. Seperti yang lain sudah ada. Ya, sebab Otsus ini juga tidak membuat orang Papua sejahtera. Rakyat hari ini tetap menderita, tetapi yang menjadi penguasa pejabat hari ini juga mereka akan turun dan berhadapan dengan KPK. Dan ini sedang digiring. Ondo sebagai kepala adat itu kan, orang adat itu bisa punya ketajaman batin atau daun.
yang selalu dihembus-hembuskan ke atas kepada alat negara di pusat atau apa, Pak Lukas itu tidak nasionalis, begini begitu. Yang selama ini untuk sebagai orang tua yang di adat itu, untuk ini jawaban dari hati. Sebetulnya siapa yang Anda kenal seorang Lukas? Ya, kalau selama ini ada label atau stigma yang mereka katakan bahwa Pak Lukas itu tidak loyal kepada negara ini, ya, itu sebenarnya sesuatu pernyataan-pernyataan yang sebenarnya mereka rasa bahwa mungkin ada masalah pribadi dengan Pak Lukas, ada iri hati terhadap Pak Lukas, dan orang-orang seperti itu menyampaikan informasi-informasi kepada pejabat negara bahwa Lukas begini, Lukas begitu. Ya, saya pikir ini suatu pernyataan-pernyataan yang tanpa dibuktikan dengan satu fakta yang jelas. Kalau Pak Lukas dikatakan bahwa dia memang melawan negara ini, tunjukkanlah bukti. Tapi sementara Kemarin Pak Mahfud juga menyebut ada tokoh-tokoh katanya yang pergi ke dia kemudian menantang untuk kenapa tidak berani apa, tapi tidak menyebut siapa tokoh-tokoh itu. Kemudian jangan sampai nama-nama itu juga yang biasa antri bansos di pemerintah. ya sebenarnya sekali lagi saya mohon agar orang-orang seperti itu juga pejabat negara di pusat jangan terlalu percaya Ya. terhadap orang-orang. Sebenarnya mereka cari muka untuk menceritakan. Tidak ada bahan jadi Tidak ada bahan untuk menyampaikan dia. Jadi dia cari muka ya terhadap negara ini. Orang-orang seperti itu sebenarnya negara tidak boleh pakai. Ya. Sementara mereka menceritakan Pak Lukas ini, dia betul-betul orang nasionalisme. Dia bukan seorang tokoh politik. Karena dia seorang nasionalisme, maka dia bisa membuktikan bagi negara dan bangsa ini, di mana dia bisa membackup dan mendukung penuh Jokowi menjadi presiden 2 periode. Dan Pak Lukas dia bukan bicara saja, dia memberi uang langsung kepada partai-partai pengusaha, kamu kerja, Jokowi menang ya. Jadi buktikan itu. Terus yang orang-orang yang bawa cari muka di pejabat di negara, kayak tadi bilang Pak Maud jelaskan ada tokoh-tokoh, dia buat apa untuk negara ini? Dia buat apa untuk Papua ini hari ini? Sementara Pekan Olahraga Nasional yang Anda tahu, itu kan bukan POS atau Pekan Olahraga Separatis. Nasional itu berarti nasionalisme. Ya. Jadi di dalam kepemimpinan Pak Lukas 2 periode ini, yang kurang apa ya? Semua kegiatan secara nasional PON dia sudah laksanakan. Gedung-gedung yang bertingkat di dalam era Pak Lukas dia sudah buat, dan dia sedang hari ini kantor gubernur baru juga sedang dibangun. Itu karena Lukas. Ya. PON dilaksanakan itu karena jaminan Pak Lukas. Ya. Orang bilang bahwa PON tidak akan jadi, nanti akan gejolak gerakan nanti Papua merdeka. Tapi Lukas dia pasang badan, laksanakan, tidak akan jadi persoalan. Semua jalan. Jokowi selama 2 periode jadi presiden, dia datang pergi ke Papua, juga aman. Sampai di pegunungan Pak Jokowi juga pakai motor dengan ibu negara langsung sama-sama lewat bawah itu jalan yang penuh dengan GPK apa di sana. Pak Lukas taruh badan, jalan saja aman. Ternyata apa? Aman hari ini. Jadi yang saya rasa ini profil Lukas ini sebagai seorang tokoh negarawan ini, negara pakai dia bagaikan sapi perah. Tenaga, pikirannya, pengaruhnya,
loyalitasnya, mengagumi masyarakat sebagai dianggap dia sebagai pemimpinnya. Terakhir dipotong. Ya sekarang dipotong. Tapi bagaimanapun juga dicap dia sebagai tersangka. Bukti hari ini masyarakat tetap ada setia di belakang dia. Berarti dia pemimpin. Dia menjadi gubernur. Itu pemilihan langsung oleh rakyat langsung. Kalau sedikit bisa jelaskan, mungkin semoga saja Pak Mahfud atau orang-orang Jakarta yang sedang berpuasa ini mendengar kita, bahwa menjadi pemimpin kepala daerah itu di adat Papua itu menanggung seluruh masalah masyarakat. Itu gimana coba untuk yang sebagai pemimpin adat langsung? Jadi kalau seorang pemimpin adat, kalau di sekitar danau, di sekitar Jayapura, di Kota Madia Jayapura, di Tabi, kalau dia sebagai seorang ondo, ya, dia itu harus beri makan kepada masyarakat. Ya. Entah itu janda kah, duda kah, fakir miskin kah, yang datang kepada seorang ondo, dia harus beri pertolongan. Dengan apa yang dia punya. Karena itu seorang pemimpin. Jangankan janda duda yang masih dalam kekurangan. Yang musuh pun datang, dia harus lindungi dia. Ini terbawa ke politik kepala daerah. Ini juga kalau di bagian pegunungan, ya model seperti Pak Lukas NMB gubernur sekarang, dia kan anak kepala suku. Jadi dari awalnya orang tuanya itu sudah kasih makan masyarakat itu bukan hal yang biasa, tapi bagi masyarakat Papua itu hal yang luar biasa, dan itu hal yang harus dibuat, beri orang makan. Dan itu yang Pak Lukas lakukan. Dulu orang tuanya potong padi, di saat itu orang datang makan bersama, ya, bakar batu, semua janda duda, siapapun yang tadinya lapar, dan di saat mereka bakar batu di pagi, semua bagi dan mereka makan dan mereka kenyang. Itulah nilai-nilai kebersamaan. Jadi Pak Lukas itu terlahir dari masyarakat, dari keluarga itu. Maka dia terbawa pada saat dia jadi bupati, jadi ketua partai, jadi gubernur hari. Masyarakat itu karena itu. Karena Pak Lukas jadi pemimpin, dia tangan ini tidak pernah tertutup, dia terbuka kepada siapapun. Orang yang beri pertolongan bantuan. Kalau dia tangannya terbuka, maka yang jelas loh, berkat Tuhan itu dia mengalir. Dan kalau sekarang bagaikan Pak Lukas punya uang sekian miliar dalam penemuan, tapi ya itu kan betul dalam penemuan, tapi sudah keperiksa bahwa dana itu sumber dari mana. Itu juga hasil kerja dia, karena dia menjadi gubernur bukan hanya 2 periode, sebelum jadi gubernur dia sudah bupati. Sekarang kalau PPATK bisa berdiri untuk sebutkan rekening gubernur, kenapa dia tidak buka juga 33 gubernur yang lain, dia punya uang seberapa banyak supaya kita tahu harusnya gubernur rekeningnya sekian atau bagaimana? Ya, artinya kalau itu juga untuk buat Pak Lukas seperti itu, berarti kan ya pada akhirnya juga seluruh gubernur di Papua juga harus buka Di seluruh Indonesia. ya, seluruh Indonesia bahwa setiap ya di rekening setiap gubernur ada sekian. Mungkin Lukas punya lebih sedikit, mungkin yang lain lebih banyak, gede lagi, lebih triliunan. Sekaligus menteri juga buka saja. Iya. Ini juga Aneh ya? Ya, aneh, tapi ya itu yang fakta yang nyata terhadap ini. Jadi saya pikir di dalam kondisi masalah Pak Lukas ini,
itu juga masalah dunia. Gitu. Terus masalah Jokowi juga diadakan oleh kelompok-kelompok tertentu menggoyangkan posisi dia, juga masalah dunia. Jadi ya sekarang kita mau memulai dari mana, menyelesaikan ini persoalan dua-dua. Makanya saya katakan bahwa Pak Lukas dengan Pak Jokowi itu bagaikan satu mata uang dua sisi. Dan mereka juga sedang berjalan untuk mengakhiri masa jabatannya 2 periode dua-dua. Pak Jokowi akan berakhir 2024, Lukas ini akan berakhir 2024. Jadi saya pikir masalah ini harus sekali lagi saya mohon Pak Presiden Jokowi harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Terus mungkin dari gestur Pak Mahfud ini Pak, kemarin ada banyak di Papua ini, dia berbaris dengan banyak orang seperti suasananya pada saat dia mau membubarkan FPI. Jadi di pikiran Pak Mahfud itu sebegitu bahaya kah orang sakit ini? Kan rekeningnya katanya sudah diblokir, berarti kan dia sudah tidak bisa apa-apa. Nah sekarang masyarakat naik treknya kan harus bayar. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa Pak Lukas profil pemimpin yang memiliki nyali, dan hari ini masyarakat masih senang dia datang kemari. Saya pikir itu dengan kondisi seperti begini, Pak Lukas tidak bayar mereka. Ya, tetapi mereka punya hati bahwa karena Pak Lukas kami sudah menjadi orang seperti ini. Ya, mereka datang kemari itu dengan hati, loyalitas mereka. Mereka mau tunjukkan kesetiaan mereka. Ya. Kalau Pak Lukas ditunjukkan tadi bilang Pak mau ada bangser dengan ini, saya pikir Pak Lukas memangnya orang jahat. Tidak juga. Ya, ini kan Dia masih ada di sini. Dan dia katakan kalau mau KPK mau datang datang periksa ke rumah. karena dia berobat ke luar Ya. negeri juga sudah Ya, dicegah. tidak. Ya, Kemudian rekening juga sudah diblokir. Ya, rekening Ya. sudah diblokir. Katanya sementara ini berobat dengan obat-obat kampung saja. Ya, Ya mungkin Ono juga satu kali lihat beliau lah. ya, tapi hari ini saya belum sampai ke Koya, belum ketemu Pak Lukas. Tapi kalau ada waktu saya mau ketemu. Tapi saya rasa Pak Lukas juga seperti permintaan dia bahwa KPK bisa datang ke rumah. Yang penting sebelum mau datang sampaikan informasi ke Pak Lukas. Pak Lukas juga bisa tenangkan masa yang sementara jaga-jaga bahwa tidak boleh sementara, kasih ruang dulu mereka masuk periksa. Dan itu juga untuk menolong Pak Lukas. Kalau Pak Lukas yang bicara mereka, pasti mereka tenang, oke. Dan KPK datang ke Koya juga tidak ada apa-apa. Ya. Walaupun mereka lihat masyarakat bagian gunung itu dengan panah apa, tapi mereka punya hati. Baik, mereka kalau pemimpinnya bicara, itu aman, terkendali. Beberapa hari periksa, kembali lagi periksa, sehingga semua kecurigaan terhadap Pak Lukas, ya, dengan tidak memiliki dasar hukum, ya, itu bisa terungkap ya, dengan hasil pemeriksaan. Tapi saya rasa kalau dengan hasil pemeriksaan, yang kami juga harus memahami, oh ya betul, di sini salahnya Pak Lukas. Tapi yang sekarang kami tidak masuk akal itu. Ya. Dia belum diperiksa, tapi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Belum rumah tangga tapi sudah punya anak. Ya, bagaimana? Baru pernikahan, ya, belum sudah tidur bersama, kok bisa langsung dia hamil? Orang akan bertanya, ini anak dari mana? Ini. Terus Ya, jadi, apa yang kemarin tadi
gestur yang dari Pak Mahfud, karena dia bola liarnya terlalu banyak. Dia sebutkan katanya orang-orang ada yang datang, tidak sebut namanya. Kemudian apa namanya, orang-orang bertanya, KPK ini kan pro justisia, tidak boleh ada orang masuk di dalam ruangan penyidikan, kan begitu. Tapi kok tiba-tiba dia masuk sendiri, ini kan dia sendiri orang hukum, tapi katanya karena dia melakukan pembelaan di Metro TV, kemudian memakai buzzer yang sekarang menyerang Pak Lukas, jadi yang dia bicarakan itu sebagai lebah yang untuk materi, seolah-olah itu semua sudah benar. Jadi ada pembangunan opini gitu. Jadi akhirnya menjadi tidak fokus kepada materi yang apa namanya 1 miliar pun itu belum tahapannya. Pak Lukas belum dipanggil, sudah sampai ke sana ke sini ke sana ke sini, yang barang itu sudah jadi bola liar. Ya. Artinya fokusnya ke 1 miliar dulu, tapi ini belum terungkap. Ya, tapi dosa-dosa masa lalu Pak Lukas sudah terbuka. Materi yang judi yang ada di tahun-tahun 2016, 17 muncul lagi di sini. Muncul lagi ke permukaan. Ini kan betul-betul membuat opini menjadi bertanya-tanya. Ini yang benarnya mana ya? Sampai bisa seperti ini. Terakhir guys, ini karena dia adalah seorang Ondo Afi, kearifannya kira-kira bagaimana menurut Ondo? Kearifan untuk kita mengerti bahwa ini bukan persoalan Presiden sendiri, ini persoalan orang Papua punya perasaan, persoalan kita juga yang Amber, yang lama di sini, beranak pinak di sini, merasa itu adalah sesuatu yang tidak ada. Kira-kira bagaimana? Ya, saya pikir dengan perasaan, dengan kondisi yang dihadapi Pak Lukas, dengan kondisi hari ini, ya, saya harap seluruh masyarakat Papua, bahkan juga orang non Papua yang lahir di Papua adalah bagian dari orang Papua ini, dan seluruh masyarakat Nusantara yang hidup di tanah Papua ini, kita mari tenangkan hati dan kita berdoa agar situasi seperti yang dihadapi Pak Lukas ini betul-betul Pak Jokowi ambil langkah yang tepat dan perintahkan kepada bawahannya untuk bisa mengambil suatu langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan juga masyarakat Papua secara khusus yang ada di tanah Papua. Sebab keputusan yang dia disampaikan oleh Jokowi kepada pelaksana-pelaksana di bawah ini, itu keputusan yang betul-betul membuat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas. Kalau ini salah dan jadikan bola liar yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, maka hasilnya juga akan mengecewakan kita semua, baik orang Papua, bukan bahkan juga seluruh keutuhan bangsa. Satu teaching point tentang antara Gus Dur, begitu abadi dia di dalam hati orang Papua karena dia mengerti apa suara hati dengan memberikan nama. Silakan bicara di Kongres dan di Mubes sama Kongres, dia akan naik.
Sehingga kalau mau tangkap ya tangkap itu pada saat itu. Apapun hasilnya kan tetap Indonesia masih utuh. Bapak Mahfud juga kan ada di lingkungan NU. Apakah kenapa ya Gus Dur begitu mengerti kemudian Pak Mahfud kok tidak mengerti? Untuk ada catatan. Ya, saya juga sampai hari ini dengan pernyataan beliau juga saya jadi bingung sebab beliau itu dia seorang tokoh negara, tapi akhir-akhir ini semua pembicaraan dan keputusan dia seakan-akan yang munculkannya sebagai seorang politik. Itu juga yang saya heran. Atau mungkin mau jadi wapres kah? Saya juga tidak tahu karena saya itu bangga dengan Pak Mahfud itu karena dia pikiran-pikiran kenegaraannya itu. Dia mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Dia harus menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Dan saya rasa bahwa Mantan Menteri Pertahanan. ya, Ini yang catatan ya. ya, Catatan bahwa di pertahanan itu akan bisa mengukur ancaman. Karena fungsi pertahanan adalah meniadakan ancaman. Fungsi kepolisian mempidanakan ancaman. Sebagai seorang mantan Menteri Pertahanan seharusnya tahu ancaman apa sih yang dari Papua ini terhadap NKRI ini kan? ya saya tidak perlu lagi. Sebenarnya Pak Mahfud sendiri juga sudah tahu bahwa terjadinya otonomi khusus itu rakyat Papua saat itu minta merdeka. Tapi tawaran negara berikan adalah otonomi khusus. Ingat bahwa negara Republik Indonesia memberikan otonomi khusus agar orang Papua bisa merdeka di dalam negara. Orang Papua bisa merdeka di dalam negara kesatuan Republik Indonesia melalui otsus itu. Ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana pendidikan asli orang, bagaimana kesehatan orang asli Papua, bagaimana peningkatan ekonomi dan orang asli Papua. Yang keempat, bagaimana infrastruktur lingkungan orang asli Papua. Yang dimaksud dengan infrastruktur lingkungan masyarakat Papua yang hidup di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan di pulau-pulau non-Jawa. Mereka walaupun ada di sana, tapi melalui otsus mereka bisa merasakan suasana kemerdekaan. Walaupun mereka di kampung, tapi suasana kota ada di kampung. Ada listrik, ada telekomunikasi, ada rumah yang baik. Itu tujuan otsus ini hadir untuk rakyat Papua bisa merdeka di dalam negara. Dan pada saat 100 orang bertemu dengan almarhum Habibie saat itu, Habibie janji kepada mereka. Pertama mereka minta kata Habibie sampaikan pulang berpikir dulu dan renungkan. Setelah mereka berpikir ini, mereka tetap mengatakan Pak Habibie kami merdeka. Tetapi Habibie bilang otsus yang kamu jalankan, ya, apapun yang kamu minta di negara ini, di Republik ini, Republik bangsa Indonesia menjamin dan akan kasih. Tetapi yang satu, jangan kamu minta merdeka, jangan kamu keluar dari NKRI. Baik guys, ini satu ilustrasi ungkapan, pernyataan, pendapat dari seorang tokoh adat yang memiliki talenta untuk kita biasa namakan sebagai Raja Wali dari tanah Papua. Karena dia memiliki imajinasi bahasa sastra yang selama ini beliau juga dekat dengan para jenderal, pernah mengangkat
ada Jenderal menangkap Rangkudu. Riah Mejar, Ya. Riah Kudu di kampung Babrong. Foy. Ya, Foy. sukses lagi.